Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Hajj, dari kitab Minhajus Salikin. Hatta idza zaghatis syamsu, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hatta idza zaghatis syamsu amara bil qaswa faruhilat lahu fa'ata badni wadi fakhataba an-nas. Jadi Rasulullah SAW bertolak ke Arafah. Setelah itu beliau ini khutbah di sana. Yang masyhur ada khutbah Arafah di sana ya. Khutbah Arafah yang isi khutbah Rasulullah SAW itu panjang sekali ya. Yang banyak datang dari ya, ini banyak riwayat dari Jabir, Abu Bakar, dan banyak sekali Ibnu Umar. Fatabat liwadi fakhataban nas. Rasulullah SAW khutbah di sana, faqala inna riba'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ini Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbahnya itu, inna riba'akum wa amwalakum haramun alaikum. Jadi darah dan harta kalian itu ini haram ditumpahkan. Dalam hadis yang lain dan kehormatan wa aradikum, kehormatan kalian, kahormati yaumikum hada. Jadi ya, ini kehormatan seorang muslim juga masuk di situ ya. Jadi bukan darah, harta, tapi juga kehormatan. Jadi, kehormatan seorang muslim itu tidak boleh dicoreng, tidak boleh dirusak. Ya, dirusak. Ini dikatakan seperti ini, dikhabarkan bahwa dia seperti ini, sesuatu yang tidak dibolehkan. Fi syahrikum hada, kahurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Jadi Rasulullah SAW mengatakan seluruh perkara-perkara jahiliyah dahulu itu dibatalkan. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah. Begitu juga ini darah jahiliyah. Darah jahiliyah ini mereka membunuh, setelah itu ditebus dengan sesuatu yang ditentukan oleh mereka, itu juga batal. Wa inna awalan damin awa'u min dima'ina damu ibnu Rabi'ah bin Harith kana mustardi'a fi baini Sa'ad faqatalathu Hudzail. Dia itu menyusui di Bani Sa'ad faqatalahu Hudzail, dan dia dibunuh oleh Hudzail. Wa riba jahiliyah mawdu'. Riba jahiliyah juga mawdu' dibatalkan. Jadi semua riba orang punya utang riba dahulu semua dibatalkan. Semua dibatalkan, istilahnya yang hilang ya, ini semuanya ya, semua dihilangkan. Ini orang punya dahulu punya riba, punya utang riba, itu semua dibatalkan. Wa awalu riba awa'u min ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ribanya Abbas bin Abdul Muttalib itu dibatalkan. Semua dibatalkan. Fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullah fin nisa. Jadi dalam khutbahnya Rasulullah SAW di Arafah itu salah satu isi khutbah beliau itu ada untuk ini berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Fattaqullah fi nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Jadi kita mengambil mereka, menikah dengan mereka itu dengan amanah. Kita diamanahkan untuk ini mereka, menjaga mereka. Wastahlaltum furujahunna. Jadi dan telah dihalalkan untuk kalian kemaluan mereka. Bikalimatillah walakum alaihinna
alla yuti'na furusakunna ahadan takrahunahu. Jadi haknya kalian terhadap mereka adalah jangan memasukkan siapa yang kalian benci ke dalam rumah. Jadi ini haknya seorang laki-laki terhadap perempuan, karena kan tempatnya wanita ini kan di rumah. Jadi haknya kita ini terhadap mereka, para wanita, mereka tidak boleh memasukkan siapapun yang kita tidak sukai. Ini bahkan ini orang tua dia sendiri. Jadi ketika kita tidak suka ada orang tuanya di dalam rumah, kan dia tidak boleh masukkan. Dalam hadis Abu Hurairah dia menjelaskan seperti itu, wala ta'adha fi baiti illa bi'idznih. Jangan mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin dari suami. Jadi ini kadang ada orang datang bertamu di rumah, kadang dia mau pinjam ini dan pinjam itu, dalam keadaan suami tidak ada, ini perempuan tidak boleh kasih. Atau dia suruh ini masuk sendiri ambil, ini juga tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita seperti itu. Barang-barang yang ada di rumah itu tidak boleh dikasih kepada orang kecuali dengan izin dari suami. Bahkan tetangga datang mau minta pinjam ini, mau minta pinjam itu, suami tidak ada dan dia tidak bisa menghubungi, tidak bisa telepon, maka dia tidak boleh kasih. Tidak boleh ini kasih. Wala ta'dana fi baiti illa bi'idznih, sebagaimana hadis Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Apabila mereka melanggar ini, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Sebagai peringatan, berikan peringatan kepada walahunna alaikum rizquhun wa kiswatuhunna bima'ruf. Dan kewajiban hak mereka terhadap kita adalah kita memberikan kepada mereka pakaian dan makanan dengan baik. Dan masuk dari pakaian di sini apa rumah. Sebetulnya para ulama Syekh Utsaimin juga menjelaskan ini seperti dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi beliau mengatakan masuk kiswatu di sini pakaian adalah rumah. Rumah kita berikan kepada mereka rumah yang bagus. Kalau kita tidak bisa bangun, ya kita kontrak rumah yang bagus, yang mereka aman di sana. Mereka ini aman di sana. Jangan sampai kita kasih tinggal mereka lalu mereka tidak aman di sana. Apalagi masya Allah ini wanita-wanita muslimah kadang digabungkan dengan ini macam-macam. Ini kadang satu WC dengan dikontrakan di sana, satu WC dengan orang banyak. Ini tidak seperti ini itu, sehingga masya Allah ini kadang mereka antrian, kadang masya Allah mereka orang bisa melihat auratnya istri kita. Jadi maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kewajiban kita harus perhatikan kewajiban kita terhadap ini mereka. Ini kita harus perhatikan. Makanya di sana laki-laki lebih harus ini bekerja. Laki-laki lebih harus ini bekerja. Dan tidak juga disyaratkan ini seorang itu mau menikah dia harus bekerja dulu. Ini tidak. Karena rezeki itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ketika seorang itu menikah. Dan banyak orang yang seperti itu dia tidak punya rezeki setelah dia kerja, setelah dia menikah Allah mudahkan. Karena kalau sudah menikah itu orang nekat. Kalau sudah menikah orang nekat, yang sebelumnya dia malu-malu, tapi kalau sudah menikah maka sudah tidak bisa lagi. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasantum bihi. Jadi Rasulullah SAW katakan di dalam khutbah beliau, sungguh telah saya tinggalkan kepada kalian apabila kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan selamat, tidak akan sesat selama-lamanya. Ini khutbah beliau, kitabullah kitabullah ini Al-Quran. Kenapa di sini tidak disebutkan ini hadis? Apakah berarti kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja lalu tidak berpegang kepada hadis? Ini tidak. Ini tidak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kitabullah ini masuk di dalamnya hadis Rasulullah. Jadi orang-orang yang mengatakan wakam di dalam hadis Jabir
rawahu Muslim yang masyhur tentang ini haji di sana. Haji mengatakan berpegang kepada kita, berarti ini tidak kepada sunnah, tidak. Karena Allah katakan dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak, bahkan ini dalam kitab Fadlul Islam dijelaskan sampai 30, ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan untuk taat kepada Rasul. Ini di dalam kitab Fadlul Islam itu dijelaskan sampai ada 30 ayat yang menjelaskan tentang seorang yang taat kepada Rasul. Bahkan Imam Ahmad disebut menyebutkan bahwasanya apa? Sampai Imam Ahmad itu mau mengarang kitab khusus tentang taat kepada Rasul yang di dalamnya itu ini menyebutkan semua ayat-ayat yang memerintahkan taat kepada Rasul. Jadi ketika Rasul SAW di dalam hadis mengatakan kitabullah, yang mengatakan kitabullah bukan berarti hanya Al-Quran saja yang kita taat. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ini atiiullah wa atiiur rasul. Wa antum tus'aluna yani anni fama antum qailun. Kalian akan ditanya tentang saya. Fama antum qailun. Apa yang akan kalian katakan? Qalu nashhadu annaka qad balagta. Ini kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah. Jadi risalah semua sudah disampaikan. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasul menyembunyikan sebagian risalah, ini maka ya ini menyelisihi apa yang Rasulullah SAW katakan. Di sana ada 3 taifah besar, ya, 3 kelompok besar yang mereka itu menyimpang dari ini sesuatu yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka para sahabat dan para sahabat itu mereka berada di atas siratal mustaqim. Ada 3 kelompok besar yang mereka itu menyimpang dari ini akidah yang benar. Yang pertama mereka itu ahlu takhyil ini mereka masuk di sana adalah falasifah, orang-orang ahlul kalam dan falasifah. Yang kedua adalah ahlu ta'wil, mereka yang mengatakan, yang menakwil segala sesuatu, dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu menjelaskan ini sesuatu tidak sesuai ini dengan apa yang sebenarnya, dan kita diperintahkan untuk mencari. Ini ini takwil. Di sana juga ada ahlu tajil. Ada tajil ini mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak tahu apa-apa. Ya, ada sampai seperti itu ya. Mereka mengatakan bahwasanya ini Rasulullah SAW tidak mengetahui apa-apa. Kalau ahlu takhyil ini mereka orang filsafat. Sedangkan ahlu ta'wil yang aku mendapati mereka yang mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, fasiyat, tangan diartikan kepada yang lain. Kalau ahlu tajhil mereka ini yang mereka mengatakan apa? Semua ini para sahabat Rasulullah SAW dan mereka yang mengikuti beliau sampai akhir zaman itu tidak tahu apa-apa. Itu namanya ahlu tajhil. Qala nashhadu annaka qad balagta wa addaita, dan engkau telah menunaikan apa yang semestinya engkau tunaikan, wa nasahta, dan engkau telah menasihati. Faqala bi isbu'ihi sababa yarfa'uha ila sama'i wa yang utuha ila nas. Jadi Rasulullah SAW mengangkat tangannya seperti ini dan beliau arahkan kepada jamaah haji ketika itu. Beliau mengatakan seperti dan mengarahkan seperti ini. Ini kalian adalah saksinya bahwasanya saya telah menyampaikan semua apa yang semestinya disampaikan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syhad thalatha marratin. Thalatha marratin. Thumma adzana Bilal, kemudian Bilal adzan thumma aqama fasalla dhuhra. Jadi mereka pada hari ke-8 mereka keluar, hari ke-9 mereka di wukuf di Arafah. Afdolnya itu dari pagi. Afdolnya itu nanti insyaallah setelah ini kita masuk ke hukum-hukumnya, ini perjalanannya saja. Jadi afdolnya itu di Arafah itu dari pagi. Tapi kalau misalnya 5 menit saja sebelum matahari tenggelam dia ada,
itu hajinya sah. Tapi kalau setelah matahari tenggelam baru dia datang di Arafah, ini haji tidak sah. Jadi misalnya dia salah jalan lah istilahnya, mungkin dia jalan-jalan, kalau dia salah jalan, dia tidak ke tempat, dia cari tempat tidak ada, dia tidak bisa sampai ke Arafah kecuali 5 menit sebelum matahari tenggelam, bahkan 1 menit sebelum matahari tenggelam dia ada di Arafah, maka hajinya sah walaupun hanya 1 menit. Tapi kalau misalnya matahari tenggelam dia tidak di Arafah, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Nanti insya Allah kita bahas hukum-hukum ini, hanya perjalanannya saja. Tapi kalau orang haji itu insya Allah mereka diarahkan ya. Yang jelas ini hari ke-8 dikatakan Yaumul Tarwiyah, hari ke-9 Yaumul Arafah, yang ke-10 ini Yaumul Nahr, 11, 12, 13 itu Yaum apa? Yaum Tasyrik ya. Tsumma adzana Bilal, kemudian Bilal adzan. Tsumma aqama fa shalla dhuhra, kemudian ini berdiri, mereka berdiri untuk salat zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, tentu mereka juga berdiri. Tsumma aqama fa shalla al-asra, lalu salat asar. Walam yusalli bainahuma syai'an, tidak ada ini salat sunah di antara keduanya. Ini sebagaimana orang-orang salat musafir ya, sebagaimana orang musafir. Walam yusalli bainahuma syai'an, tsumma rakiba hatta ata mauqif, kemudian beliau ini naik ke kendaraan beliau hatta ata mauqif, sampai beliau ini datang ke tempat wukuf. Ya, ada tempat yang beliau disediakan. Fajalabat naqah qaswa ila sahra wa ja'ala hablal masyati baina yadayhi wastaqbal al-qiblah. Setelah itu beliau datang di tempat itu lalu beliau menghadap kiblat. Falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syams. Beliau senantiasa wukuf di tempat wukuf itu sampai matahari tenggelam. Jadi ini afdalnya seperti itu. Wa dhahabatis safra qalilan hatta ghabatil qaswa. Ketika matahari sudah mulai menguning, ghabatil qaswa, menghilang matahari menginam. Wa afradat Usamah bin Zaid, beliau membonceng ini salah seorang dari sahabat, ini Usamah bin Zaid, khalfahu wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sanaka lil qaswa zimam hatta idza inna ra'sa yusibu mawriqal rahli. Ini tidak perlu kita menjelaskan. Wa yaqulu biyadihi yumna ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Jadi diperintahkan untuk sakinah ya di sana ya. Jadi orang kadang di Hajar Aswad mereka berlomba-lomba mau cium Hajar Aswad, ini tidak perlu. Ya, jadi para ulama mengatakan sunnah terbesar di sana ketika mereka di wukuf atau mereka melakukan ini kegiatan haji itu adalah sakinah, tenang. Jadi tidak sebagaimana sekarang mereka ya, ini berdesak-desakan sampai ada yang Masya Allah, jadi ketika di Hajar Aswad ada pintu yang katanya terbuat dari emas, mereka di sana Masya Allah ini macam-macam mereka ini berdorong-dorongan yang tidak seperti itu. Kullama tahabla minal ibadi arfalaha qalilan hatta tas'adu. Ini jadi di sana tuh wukuf di Arafah itu, kalau kalian jalan-jalan ke sana ada tempat yang menanjak, yang dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat yang naik ke sana dan jatuh lalu meninggal. Ini itu ada tempat yang menanjak. Tapi kalau kalian ke sana nanti, di sana itu alhamdulillah batu-batunya semua sudah dilem pakai resin. Jadi batu-batunya semua sudah dilem. Jadi biar kalian panjat-panjat batu, itu batunya insya Allah dia tidak akan jatuh lagi. Ini kalau di dalam kisah dalam sebuah hadis itu ada seorang sahabat yang dia ketika itu yang keluar haji bersama dengan Rasulullah jatuh dari kendaraannya dan meninggal. Jadi kalau sekali kalian ke sana itu insya Allah tidak lagi, karena batu-batunya itu sudah dilem pakai resin semuanya. Jadi di Safa Marwah juga seperti itu. Jadi hanya ada puncak bukitnya, ini di bawahnya itu sudah bangunan dan batu-batunya sudah dilem pakai resin. Hatta Muzdalifah, sampai datang ke Muzdalifah. Ini dari kewajiban haji, wajib haji ya. Fasala bihal maghrib wal isya bi adani wahid wa iqamatain. Jadi
azan maghrib, qomat, sholat maghrib, langsung qomat lagi untuk sholat isya, karena persiapan untuk besok, persiapan untuk ini besok. Jadi Rasulullah SAW langsung tidur. Thumma taja'a hatta talal fajr. Jadi sunnahnya itu selesai ketika matahari tenggelam, sholat maghrib, sholat isya itu langsung tidur. Persiapan untuk besok. Ini Yaumun Nahar tanggal 10. Karena di sana ada perkara besar, yang banyak amalan di sana. Yang mereka di sana itu menyembelih, nanti insya Allah disebutkan kegiatan-kegiatan di tanggal 10. Namun di sana dikatakan ini kebanyakan kaum muslimin di tanggal 9 ini ketika matahari tenggelam mereka sibuk cari batu. Cari batu untuk apa? Melontar jumroh. Ini padahal sunnahnya itu apa? Ini tidur. Sunnahnya itu tidur. Mereka apa? Kaum muslimin mereka apa? Pergi cari batu. Dalam keadaan batu banyak ya. Ini batu banyak, nanti disebutkan apa, orang lempar pakai batu besar, ada yang pakai sendal, karena betul-betul marah ya. Ini orang-orang yang mereka belum terjumrah itu betul-betul mereka marah. Ini wallah alam kalau orang yang hajinya, tapi kalau orang yang cerita tentang mereka di melontar jumrah itu memang betul-betul mereka marah. Sampai ada ambil kursi dia lempar ke sana. Ya. Padahal tidak. Ini disunahkan itu pakai batu-batu, nanti disebutkan. Wasal al-fajr hina tabayyana lahu, ini subuh bi adanin wa iqamah. Ketika sudah subuh maka salat subuh. Ini jadi Rasulullah langsung tidur ini. Tsumma hina tabayyana lahu subuh bi adanin wa iqamah, lalu adzan dan qamah. Tsumma raqibal qaswa hatta atal Masy'aril Haram. Kemudian beliau mengendarai kendaraannya hatta ata Masy'aril Haram, sampai datang ke Masy'aril Haram. Fastaqbala, nanti insyaallah disebutkan. Fastaqbala qiblah, lalu menghadap kiblah. Fada'ahu wa kabbarahu wa halalahu wa hadahu. Lalu beliau berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Beliau senantiasa berdiri sampai matahari itu naik. Fadafa qabla atatla syams. Ini beliau sebelum matahari naik, beliau itu bertolak ini sampai matahari itu berangkat ke tempat yang telah ditentukan. Fa'arfada Fadl bin Abbas, lalu beliau membonceng salah seorang dari ini sahabat. Hatta atabatni muhasyiri faharraka qalilan. Kemudian beliau datang ke Mahasyiri, ini nama tempat juga di sana. Thumma salaka tariqa wusta allati takhruju ala Jamratil Kubra. Jadi menuju ke Jamratil Kubra. Di sana ada insyaallah ada 3 ya. Ada 3 atau 2. Wallah alam, ini yang lupa. Nanti insyaallah dijelaskan. Karena ini masih perjalanannya, nanti dijelaskan hukum-hukumnya. Sampai menuju ke Jamratul Kubra, hatta ata jamrah allati indah syajarah. Ini. Jadi di sana katanya ada pohon, ya. Faramaha bis'abi hasayatin, lalu melemparnya dengan 3 batu. Ini. Wa yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, melempar setiap lempar ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini setiap melempar mithla hasal khafi, seperti batu untuk melempar. Ini jadi seperti batu untuk melempar. Ada orang yang pakai batu besar, ada yang pakai sendal, ada yang pakai kopiahnya, ada yang bahkan ini Anda pernah lihat itu di video ini, itu dia pakai pakai kursi, entah kursinya dari mana ya, ini karena ya Allah alam ini. Tapi dijelaskan bahwasanya kalau pakai itu tidak terhitung ya, pakai kursi ya tidak terhitung dia. Warama min batni wadi, melempar ke dalam. Dan batu ini mereka sudah susun ya, mereka pemerintah Arab ini sudah batu ini terkumpul. Kenapa dia tidak penuh-penuh? Setelah batu itu dia keluar diambil lagi untuk ini orang berikutnya lempar lagi. Jadi tidak perlu malam-malam nanti ini semestinya disunahkan tidur dia pergi cari batu, karena ini 7 batu saja. Ini
Ini 7 ini batu. Jadi kalau mungkin ya ini karena cuma 7 batu ya ini antum sebelum itu antum sudah siapkan batu. Ini karena mungkin kalau antum takut nanti berdesak-desakan tidak dapat batu, maka seperti itu. Dan insya Allah alhamdulillah sekarang itu pemerintah Arab Saudi dia sudah buat sedemikian rupa sampai memudahkan orang yang ya ini melempar jumrah itu. Tsumma insarafa ila ini manhar. Setelah itu, setelah melempar jumrah, beliau ini menuju ke tempat penyembelihan. Jadi ketika haji ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaihi, ketika perkara haji ini dia terbolak-balik, ini tidak apa-apa. Contohnya semestinya dia menyembelih dulu, semestinya dia menyembelih baru kasih botak. Ini dia kasih botak dulu. Belum menyembelih ini tidak apa-apa. Ini sesuatu yang tidak apa-apa. Dia semestinya dia melempar dulu, tapi dia lakukan hal yang setelahnya ini tidak apa-apa. Nanti insya Allah dijelaskan. Fanahara thalatha sittina biyadihi. Lalu beliau menyembelih ada ini 63 ini hewan sembelihannya dengan tangannya. Jadi beliau membawa 100 ekor 100 ekor unta insyaallah. Ini beliau menyembelih 63 ekor. Bayangkan bagaimana kuatnya Rasulullah itu. Menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri. Yang sisanya beliau serahkan kepada Ali. Beliau serahkan kepada ini Ali yang di dalam hadis menyebutkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW meniatkan untuk seluruh umatnya. Hadisnya dhaif ya. Jadi ada orang menyembelih dan dia katakan ini saya sembelihan itu saya niatkan untuk seluruh umatku. Ini hadisnya dhaif. Adapun kalau untuk keluarga ini insya Allah ya. Tapi kalau untuk seluruh umat ini hadisnya dhaif. Disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti ya. Yang sebelumnya anak mengatakan ini tentang perkara ini boleh. Tapi ternyata setelah anak baca Syarhul Mumti, kitab Syarhul Mumti di sana menyebutkan hadis yang menyebutkan tentang meniatkan pahala untuk seluruh umat beliau, ini hadisnya dhaif. Nanti insyaallah yang lebih lengkapnya kita baca ya ini kitab hewan kurban penyembelihan tentang hewan kurban. Tsumma ataliyan fanahara ma yani ghabara wa asyrakahu fi hadihi. Jadi Ali yang menyembelih sisanya. Jadi disunahkan kita hewan kurban kita disunahkan kita sembelih sendiri ya. Hewan kurban kita akikoh apa-apa disunahkan kita yang sembelih sendiri. Ya, disunahkan kita yang sembelih ini sendiri. Tsumma amara min kulli ini badanah bi bat'ihi faju'ilat fi kidrin wa tubikhat fa akala min lahmiha wa syariba min maraqiha. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan ambil dari setiap unta yang disembelih itu sepotong daging dan dimasak di dalam satu panci. Jadi ini salah satu tadi bahwasanya apa? Orang yang punya hewan kurban itu dia makan hewan kurbannya. Ini satu ya ini dalil, tapi dalilnya banyak sekali. Fatubiha fa'akala. Jadi Rasulullah SAW mengambil satu potong daging dari semua unta yang disembelih. Jadi ambil satu dari 100 ekor, ambil satu potong, sampai semua. Setelah itu beliau perintahkan untuk letakkan di dalam satu panci dan dimasak. Dan Rasulullah SAW makan dagingnya dan minum dari kuahnya. Jadi ini mewakili beliau telah makan ya ini semua dari 100 ekor untanya karena kuah ya. Kuah di situ akan tercampur dalam 100 potong itu akan ada kuahnya. Tsumma raqiba Rasulullah SAW fa afada ila al-bait. Kemudian beliau ini bertolak ke bait. Bertolak ke Baitullahil Haram. Dan disebutkan di sini arba'at amal fi yaumil ashir, ada amalan besar yang dilakukan di hari ke-10 itu adalah yakni melempar, menyembelih, setelah itu apa? Cukur dan tawaf. Dan ya ini tawaf. Ini amalan yang dilakukan di hari ke-10 itu. Melempar
Karena nanti hari ke-11, 12, 13 itu melempar juga ya. Tapi di hari ke-10 itu melempar jumroh. Setelah itu apa? Menyembelih, mencukur rambut setelah tawaf. Dan perkara ini kalau terbalik, hajinya ini sah. Sebagaimana Ibnu Umar ja'a rajulun fasal ya Rasulullah, yani nahartu qabla dabahtu qabla an armiya. Saya menyembelih sebelum saya lempar. Saya lempar dulu sebelum saya menyembelih. Rasulullah SAW mengatakan if awala haraj. Lakukan saja enggak apa-apa. Lakukan yang engkau ketinggalan itu. Ya. Jadi di hari ke-10 seperti itu. Misalnya semestinya dia lempar dulu, tapi dia sembelih duluan. Maka ini boleh. Jadi dibolehkan. Afdolnya itu berturut-turut. Tapi kalau misalnya dia lakukan yang sebelumnya, dia menyembelih dulu, padahal semestinya melempar dulu, maka ini boleh, nggak apa-apa. Karena ini berdesak-desakan seperti itu. Fa'ata baita Abdul Muttalib yasqawna ala Zamzam. Faqala inzi'u bani Abdul Muttalib falaula an yaghlibakum nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum fanawaluhu dalwan fashariba minhu. Jadi setelah itu Rasulullah SAW datang kepada Bani Abdul Muttalib, karena Bani Abdul Muttalib mereka ditugaskan seperti itu ya, mengurus air Zam-Zam. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW ada seorang Abdul Muttalib atau siapa yang meminta izin untuk tetap di Mina untuk mengurus air dan beliau tidak berangkat ke tempat yang semestinya diperintahkan, maka Rasulullah SAW izinkan. Wa qala yaf'alu manasika wa yaqulu lin-nasi khudhu anni manasikakum. Beliau melakukan semua manasik dan beliau katakan yaqulu lin-nasi khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik kalian. Ambil dari saya manasik kalian. Fa akmala ma yakunu minal haji iktida'u bin nabiyyi fihi wa ashabihi. Maka lengkaplah apa yang semestinya dari haji, iktida'an bin nabi, ini mengikuti nabi fihi wa ashabihi. Jadi seperti itu. Nanti insyaallah kita ringkas nanti di akhir ya tentang perjalanan haji ya. Kita ringkas di akhir tentang perjalanan haji. Sekarang kita masuk di hukum-hukumnya. Hukum tentang apa hukum dari wukuf, apa hukum dari mabit di Muzdalifah, apa hukum dari ketika mereka tidak ada di Arafah, apa hukum ketika mereka melakukan pelanggaran. Walau iqtasara al-hajju ala arkanihi arba'alatihi, rukun haji, ihram, wal wukuf bil Arafah, wa tawaf, wa sa'i. Tapi nanti insyaallah ini dijelaskan besok karena tadi anak tidak pertemuan berikutnya karena anak tidak merujuk sampai di sini. Dan ini yang lebih penting ya, penjelasan tentang hukum-hukumnya, karena seperti itu kadang seorang haji itu dia tidak tahu ya ini apa yang harus dilakukan, apakah ini wajib ketika dia melakukan pelanggaran, apa yang dilakukan ketika seorang wanita dia membuka wajahnya, apa yang dia lakukan ketika dia mencukur ya rambutnya sebelum waktunya, apa hukumnya. Yani ketika dia tidak jadi mencukur rambut ketika hari ke-10 apa hukumnya, nanti insyaallah dijelaskan di sini. Insyaallah pada pertemuan ini berikutnya. Ada yang bertanya mungkin dari perkara luar haji. Kalau perkara haji insyaallah nanti dijelaskan saja oleh ini Syekhuna di dalam penjelasan beliau. Ada yang bertanya? Nah. Nah, jadi
Jadi masalah ini tentang ketika seorang menyembelih, apakah di sana biasa kita dapat seperti itu ya, dapat ada nama-nama yang sebelum kita menyembelih kita sebutkan namanya, ini dan ini, kalau ada 7 orang panjang sekali, masya Allah, repot sekali ya. Jadi ini kita kalau kembali kepada Rasulullah SAW, ya, ini ketika seorang menyembelih, ini faman lam yadbah falyadbah bismillah. Ini, barang siapa yang belum menyembelih maka dia menyembelih dengan membaca bismillah, itu saja. Kalau mau menyebutkan nama-nama orang, Allah alam tentang perkara itu. Ini, tapi kalau kita dapati dalam hadis-hadis tidak disebutkan tentang penyebutan nama orang. Tapi Allah alam mungkin ada mereka dapat hadis tentang itu. Tapi ini tidak. Ini selama anak ketahui itu tidak ada yang menyebutkan ini nama mau menyebutkan nama ini nama itu ya, ini tidak. Ini tidak ada. Ini cukup dengan ini niat untuk ini kalau menyebut, maka ini sama seperti orang yang ini berniat mau sholat, ini cukup dengan dia niat ini, dan niat ini sudah ada dari jauh-jauh hari. Niat ini sudah ada dari jauh-jauh hari. Ini saya mau menyembelih ini, ya niatnya untuk ibu saya yang sudah meninggal, atau ya ini bapak saya, atau ya ini anak saya, ini boleh. Ini dan ini sudah tentu sudah dari jauh-jauh hari. Kalau mau nanti mau menyembelih, mau harus menyebutkan ini panjang sekali, ini hewan sudah menderita duluan. Ini karena masalah ini, kadang anak nangis ya, anak nangis lihat hewan yang disembelih itu, kadang sampai dia sudah air matanya keluar. Ini pernah waktu anak sembelih hewan di atas sana, itu hewannya itu lantaran ketatnya itu sampai hidungnya sudah berdarah. Dia sudah menangis. Anak-anak bilang dalam hati ini, orang ini dia menyembelih tidak ada perasaannya bagaimana. Dia menyembelih dalam keadaan dia tidak sholat. Dia tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hewan kepada dia untuk dikurbankan nyawanya. Setelah itu dia tidak sholat. Ya, insya Allah. Ini jadi masalah ini. Kalau mau dikasih tidur lagi sudah terbaring, sudah kita mau girek lehernya, ini kita sebut lagi nama panjang-panjang. 7 orang di sana, ada bin-binnya semua disebutkan. Dengan bin-binnya semua disebutkan di situ. Dikasih ke saya ini, nanti sebutkan ini, tidak ada bismillah Allah Akbar, selesai. Kalau mau sebut nama panjang-panjang lagi, masya Allah, dengan bin-binnya semua panjang lebar lagi, masya Allah. Ini seperti, tapi wallah mungkin ada dalilnya mereka. Ini wallahu a'lam. Adapun hewan kurbannya itu boleh kita, karena di sana disebutkan, ini dijelaskan dalam penjelasan tentang hewan kurban itu bagi 3. Ada yang menyebutkan bagi 3, ada yang bagi 2. Ini bagi 3, bagi 2, dia ambil sendiri dan dia bagikan. Ini bagikan. Bahkan di sana disebutkan ada, misalnya kalau hewan ini dia lupa, dia taruh di kulkas, contohnya. Yang semestinya di dalam Al-Quran menunjukkan tentang ada dalilnya bahwasanya dibagikan, tapi dia makan semuanya. Di sana disebutkan untuk menghilangkan istilahnya kafarahnya, penebusnya itu dia beli daging di pasar. Ini mau 1 kilo kah, mau setengah kilo kah, kalau dia kasih ke orang, maka ini sudah penebus. Ini penebus. Ini penebusnya. Kalau dia makan semuanya, maka tadi penebusnya. Penebusnya seperti, walaupun dia dikatakan di sana, walaupun dia hanya kasih sepotong daging saja, ini tidak 1 kilo, setengah kilo, mungkin 1/4 dia kasih, maka ini sudah sebagai penebus. Sebagai ya ini penebus, ini dibagikan, dibagikan. Ini seperti itu. Ada yang lain? Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedangkan kita untuk bersama bahwasannya pasti ada syarat wajib untuk melaksanakan haji dan umrah. Bagi seseorang yang mau sebenarnya itu apa syarat wajib seseorang ingin melakukan haji dan umrah. Tentu dikatakan di dalam Al-Quran ini dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang seorang mau haji, tentu di sana ada istita'ah. Ini dia mampu. Ini dia mampu sebelum dia mau haji, tentu dia ada kemampuan dulu. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu, wa man istata'a ilaihi sabila.
barang siapa yang mampu untuk menakan perjalanan ke sana. Ini. Jadi ada sebelum dia mau haji ini seperti itu. Walaupun di sana dijelaskan yang kembali kepada hadis Rasulullah SAW disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, ini orang yang haji dan dia tidak punya uang dan dia perkirakan dia itu bisa bayar, maka dia boleh utang. Dia boleh utang untuk ini haji. Tapi ini syarat utamanya dia di sini adalah istita'ah. Jadi kalau dia tidak mampu maka dia lalu dia paksakan haji, maka ini tentu kembali kepada hadis dia ini dikatakan tidak taat dan dia memaksakan diri. Dan insya Allah nanti lengkapnya dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini tadi yang sudah 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan kita hanya membahas ini perjalanan-perjalanannya dari hari ke-8 apa yang dilakukan, hari ke-9 apa yang dilakukan, hari ke-10 apa yang dilakukan. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan dijelaskan tentang rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunnah haji di sana. Ini apa yang harus dia bayar ketika dia melakukan pelanggaran di sana. Insya Allah pertemuan berikutnya akan dijelaskan. Ada yang lain? Oh, ada yang belakang dulu. Sudah terbantu. Selama saya ada waktu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang lebih afdolnya dari kurban itu kita kasih mentah atau kita olah dulu. Terus itu yang kedua akikah. Kan kebanyakan orang itu kalau dia untuk akikah dia sembelih kambing, dia sembelih namanya. Sementara itu kita ada dari. Nah, insyaallah. Jadi disebutkan oleh insyaallah Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya untuk akiko ini afdolnya dimasak. Ya, dimasak baru dikasih makan. Kalau hewan kurban itu afdolnya itu dibagikan dalam bentuk mentah. Jadi untuk hewan kurban itu afdolnya dibagikan dalam bentuk mentah. Disebutkan insyaallah Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhul Mumti. Jadi seperti itu. Untuk akiko walaupun boleh dalam bentuk ini mentah, tapi afdolnya itu dalam bentuk dimasak. Kalau hewan kurban itu afdolnya dalam bentuk mentah, dalam bentuk ini mentah, baru dia dibagikan, bentuk mentah dibagikan. Ini seperti itu. Adapun penyebutan nama ini Allah sebagaimana tadi dikatakan ini hadis Rasulullah SAW yang anda dapati itu menyebutkan ya ini man lam yada falyata bismillah. Ketika seorang mau menyembelih maka dia mengucapkan bismillah. Dalam hadis yang lain ini ada tambahan Allahu Akbar sana. Adapun ketika mau menambah dengan menyebut nama, ya ini insyaallah Allah sudah tahu. Ini Allah sudah tahu ya ini untuk siapa kita berakikah ini. Dan penjelasan tentang akikah sendiri yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Akikah dalam bentuk mereka untuk akikah, setelah itu mereka taruh kotak amplop di depan. Ya, ini tidak boleh. Ya. Mereka akikah mereka taruh kotak amplop dengan harapan orang akan nanti mengisi amplop di situ. Ini akikahnya tidak sah. Ini akikahnya tidak sah karena apa, sama seperti dia menjual. Ini. Tapi kalau misalnya ini dia tidak sediakan apa-apa, tiba-tiba orang datang karena sudah kebiasaan masyarakat, ini kasih masuk uang di kantongnya, biar kita sudah bilang jangan kasih masuk. Ini insyaallah ya akikahnya sah. Tapi kalau dia sengaja taruh kotak untuk orang taruh uang di situ dengan harapan orang akan meletakkan uang di sana, ini sama seperti dia jualan. Ini sama seperti dia buka ya ini warung makan rendang di sana, rendang kambing lalu orang makan di sana. Ini makanya ini tidak bisa. Jadi tidak bisa seorang itu akikah dalam bentuk dia undang orang lalu di sana taruh syaratkan ada amplop di sana. Ini ada yang lain? Mana kalau sudah terlanjur Ustaz? Kalau seperti ada juga yang biasa karena keretanya itu termasuk kotak. Wallahualam kalau sudah terlanjur ya insyaallah ya ini mungkin wallahualam mungkin apakah udzur bil jahl, apakah udzur karena ketidaktahuan, ya ini udzur ketidaktahuan. Tapi wallahualam tentang perkara itu. Ya ini wallahualam tentang perkara itu ada perkara-perkara yang memang ada di sana ada udzur bil jahl ya. Udzur bil jahl istilahnya dalam keadaan dia tidak tahu
sama sekali, maka ini menjadi udzur bagi dia. Ini dalam keadaan mungkin dia belajar, dia belum sampai ilmu kepada situ, kepada perkara itu, lalu dia menyembelih dengan cara seperti akikah dengan cara yang tadi, maka ya ini udzur. Tapi kalau misalnya orang yang tidak mau belajar sama sekali, yang tidak mau peduli dengan agama, lalu dia seperti itu, maka tidak ada udzur bagi dia. Tidak ada udzur bagi dia. Dan akikah ini penting ya. Akikah ini penting, dia sunnah yang sangat dianjurkan. Dia itu memerdekakan. Sebenarnya dikatakan bahwasanya akikah ini menjaga anak dari gangguan setan. Ini menjaga anak dari gangguan setan, tapi tidak secara mutlak. Dalam artian setan tidak goda dia seumur hidupnya, sebenarnya sama sekali. Ini tidak, tetap ada, tapi bukan gangguan-gangguan besar. Bukan gangguan-gangguan yang ini besar, disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam penjelasan beliau, dan juga Syekh Abdul Rahman rahimahullah taala tentang perkara manfaat akikah di situ. Dia menjaga anak. Ini dengan akikah ini dia anak akan terjaga. Anak akan ini terjaga. Maka siapa punya kemampuan hendaknya dia mengakikahkan anaknya. Ada yang lain, fadhal. Ustaz, yang saya penonton berarti apakah yang menyembelih itu harus ada sholat? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan orang yang sholat, karena tidak ada syarat di sana. Syarat menyembelih itu apa? Terpotong urat-urat yang semestinya dan dia membaca bismillah. Ini sembelih yang dikatakan saat tidak diarahkan bahwasanya dia adalah orang yang sholat, seorang ustadz yang harus potong, masalah ini tidak. Jadi siapapun bisa potong. Jangan nanti ustadz yang potong, ustadz harus potong. Kalau saya ini ustadz yang keliling bawa-bawa untuk potong semuanya, masya Allah. Jadi ya ini siapapun bisa. Ini paling afdal adalah orang yang berkurban, orang yang berkurban. Insyaallah ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.